Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi penyajian data untuk mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 2. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, ini ada data ya, berupa jenis alat tulis sama jumlahnya. Jenis alat tulis pulpen jumlahnya ada 3, pensil jumlahnya 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X1, stabilo 1. Tabel, baris, dan kolom. Jadi ini macam-macam dari tabel ya. Untuk tabel ada baris dan kolom. Tabel baris dan kolom adalah tabel yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Ini contohnya tadi sama ya, jenis alat tulis sama jumlahnya. Jadi baris dan kolomnya hanya ada satu kategori atau satu kelompok saja ini. Pulpen 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X1, stabilo 1. Kemudian ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Ini contohnya. Nah, ini tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin ya. Ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D, jenis kelaminnya ada 2. Nah ini kan kategorinya ada laki-laki sama perempuan, berarti lebih dari 1. Nah, untuk kelas 7A, banyaknya siswa laki-laki 13, perempuan 17. Kelas 7B, laki-laki 15, perempuan 16. Kelas 7C, laki-laki 12, perempuan 17. Kelas 7D, laki-laki 14, perempuan 18. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi banyak data. Ini ya, contohnya ya. Jadi ada selangnya. Nih. Tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nilai 61 sampai 70. Jadi selangnya ada 10 ya ini ya. 61-nya ikut ya. 61 sampai 70. Jadi nilai 61 sampai 70 frekuensinya 3. Nilai 71 sampai 80 frekuensinya 12. Nilai 81 sampai 90 frekuensinya 10. Nilai 91 sampai 100 frekuensinya 5. Jumlah siswa jika ditotal ini ya, 3 tambah 12 tambah 10 tambah 5 sama dengan 30. Kita lanjut ke diagram batang. Jadi ada beberapa macam diagram itu. Mari kita pelajari satu per satu. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya, dan data tahunan, harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Ini gambar dari diagram batang, ini contohnya ya. Tabel tinggi badan siswa kelas 7A. Tinggi badan siswa dalam sentimeter, banyaknya siswa. 135 cm ada 5, 136 cm ada 6 siswa, 137 cm ada 10 siswa, 138 cm ada 5 siswa, 139 cm ada 4 siswa. Jadi jumlah siswanya ada berapa jika ditotal? 5 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 jadi 30 siswa. Diagram batang tinggi badan siswa kelas 7A ini ya bisa dilihat ya. Tinggi badannya yang bawah, yang menjulang ke atas ini banyak siswanya ya.
Yang horizontal, ini yang vertikal. 135 cm itu ada 5. Nah, ini cara membacanya seperti itu. 136 cm ada 6 siswa. 137 cm ada 10 siswa. 138 cm ini lurusannya ini 5 ya, ada 5 siswa. 139 cm lurusannya ada 4 siswa. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan sebagainya. Contoh diagram garis ya. Ini kita pakai contoh tinggi badan yang tadi sama ya. Diagram garis tinggi badan siswa kelas 7A, datanya sama tentang tinggi badan siswa kelas 7A. Tapi ini namanya adalah diagram garis. Jadi bentuknya hanya berupa garis saja. Nih ya. 135 ini tinggi badan dalam bentuk senti. 135 cm itu banyak siswanya ada 5. Ini pas di tengah-tengah ini di titik I ya. Lanjut 136 cm ini ada 6 siswa. Dia ada titiknya ya. Ini 137 cm ada 10 siswa di titik I. 138 cm ada 5 siswa. 139 cm ada 4 siswa. Lalu titik-titik ini dihubungkan oleh garis. Jadi terbentuk diagram garis. Diagram gambar atau piktogram bentuknya berupa gambar ya anak-anak. Ini satu mobil, maksudnya satu gambar mobil itu mewakili 1000 mobil. Jadi enggak gambarnya digambar satu-satu sampai 1000 itu enggak, tapi ada yang mewakili. Piktogram itu seperti itu, ada perwakilannya. Dan bentuknya itu gambar. Nih ya. Tahun 2011 jumlahnya ada 5.000 mobil. Nah, karena satu gambar ini ada 2 ya, yang besar mewakili 1000 mobil. Ini gambar mobil yang besar. Gambar mobil yang kecil, satu mobil mewakili 500 mobil. Jadi yang mobil besar mewakili 1000 mobil itu ada 5.000, jadi ada 5 mobil besar. Nah, 6.500 berarti 6 mobil besar ditambah 1 mobil kecil karena ada 500-nya. Ini, 1 mobil kecil mewakili 500 mobil. 9.000 mobil berarti 9 mobil besar. 10.000 mobil, 10 mobil besar. 11.000 mobil, 11 mobil besar. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Ini ya. Rumus-rumus diagram lingkaran. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data kali 360 derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100%. Nah, ini kita cari derajatnya ya. Tinggi badan siswa kelas 7A dalam derajat. Nah, tinggi siswa 135 cm itu karena tadi jumlah siswanya ada 5. 5 per total siswa satu kelas ya, ada 30 ya. 5 per 30 kali sudut satu putaran penuh 360 derajat sama dengan 60 derajat. Tinggi 136 cm sama dengan 6 per 30 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Tinggi 137 cm ya. Tinggi 137 cm sama dengan 10 per 30 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat.
Tinggi 138 cm sama dengan 5/30 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Tinggi 139 cm sama dengan 4/30 kali 360 derajat sama dengan 48 derajat. Kemudian tinggi badan siswa kelas 7A dalam persen. Tinggi 135 cm sama dengan 5/30 kali persennya, ada 100% ya, karena utuh. Sama dengan 16,7%. 16,7% itu bisa dinaikkan ke atas, dibulatkan ya namanya ya. Dibulatkan menjadi 17%. Tinggi 136 cm sama dengan 6/30 kali 100% sama dengan 20%. Tinggi 137 cm sama dengan 10/30 kali 100% sama dengan 33,3%, atau bisa dibulatkan ke bawah karena ini tidak ada 0,5, ini tidak ada 5, tidak lebih dari 5, maka dibulatkan ke bawah jadi 33% bisa. Tinggi 138 cm sama dengan 5/30 kali 100% sama dengan 16,7%. Ini juga dibulatkan ke atas menjadi 17%. Tinggi 139 cm sama dengan 4/30 kali 100% sama dengan 13,3%. Ini dibulatkan ke bawah jadi 13%. Lalu kita gambar persentase tinggi badan siswa kelas 7A yang tingginya 135 cm ada 17%. Tinggi 136 cm ada 20%. Nah, ini gambarnya ini ya anak-anak. Ini gambarnya untuk lingkarannya bisa memakai jangka ya. Bisa memakai jangka. Kemudian menghitung itu tadi kan sudah kita lihat derajatnya, sudah tahu ya derajatnya kita cari tadi. Nanti bisa pakai busur untuk menggambar derajatnya ini. Jadi biar bisa pas membagi bagiannya ini biar bisa pas gitu ya. Pakai busur. 137 cm 33%, 138 cm 17%, 139 cm 13%. Gini ya gambarnya. Atau bisa ditulis di sini derajatnya nggak apa-apa. Contoh soal nomor 1, sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang dan garis. Pekerjaan, ya ini pekerjaannya, pekerjaan orang tua ada pengusaha 20 orang, pedagang 30 orang, petani 55 orang, karyawan swasta 45 orang, PNS 25 orang, TNI atau Polri 15 orang, lain-lain 10. Diagram batangnya bisa kita lihat, data pekerjaan orang tua, ini ya pekerjaan orang tuanya sama banyaknya kakak. Pengusaha ada 20 orang, pedagang ada 30 orang, petani ada 55 orang, karyawan swasta ada 45 orang, lanjut PNS ada 25 orang, TNI atau Polri ada 15 orang, lain-lain ada 10 orang. Diagram garis, nih ya pekerjaan orang tua, jadi bentuknya garis ya diagramnya. Pengusaha ini ada titiknya ya, ada di 20. Pedagang 30, petani 55, karyawan swasta 45, PNS-nya 25, TNI atau Polri, TNI atau Polri-nya 15, lain-lainnya 10 orang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran siswa. Ini ya gambarnya ya. Jika banyak siswa 720 orang, tentukan banyak siswa yang gemar menyanyi. Ini yang menyanyi masih persentasenya belum tahu, kita cari dulu ya. Membaca 37%,
melukis 10%, menari 8%, olahraga 30%. Jadi untuk menyanyi kita cari dulu persentasenya. Pembahasan, persentase menyanyi sama dengan 100% dikurangi 30% dikurangi 8% kurangi 10% kurangi 37% sama dengan 15%. Banyak siswa yang gemar menyanyi. Ini karena 15%, jadi 15/100 kali 720. Berapa? 108 orang. Jadi, banyak siswa yang gemar menyanyi ada 108 orang. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.